Masih ingat dong adik-adik ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bunyinya apa ya? Yes, tetaplah berdoa. Ayat itu pendek banget ya, tapi penting banget. Karena ayat itu ngingetin kita supaya selalu ingat berdoa. Sama kan kayak Tuhan Yesus juga selalu berdoa. Lagi ngajar, lagi mau bikin mukjizat, pagi-pagi sekali sebelum aktivitas. Pokoknya sering banget lah. Adik-adik gak lupa kan kalau doa itu apa? Doa itu nih artinya kita ngobrol sama Tuhan. Emangnya kita bisa ya cerita apa aja gitu ke Tuhan? Pokoknya banyaklah kita bisa cerita ke Tuhan. Kita bisa cerita soal teman baru kita yang mungkin orang yang asik nih, atau punya keinginan kita yang baru nih, pingin beli mainan baru atau pingin something lah kayak gitu. Atau misalkan nih kita lagi bingung nih sama pelajaran, kita lagi pusing mau ujian, kita juga bisa ceritain Tuhan kayak gitu. Pokoknya apa aja bisa kita ceritain lewat doa. Adik-adik, yang paling pasti ya, Tuhan itu pasti dengerin doa kita. Nggak pernah ngejudge, nggak pernah cuekin kita kalau kita bikin salah. Jadi ya, kita tuh nggak usah tuh malu-malu, atau nggak usah tuh kita pura-pura kalau lagi doa sama Tuhan. Adik-adik kalau lagi doa, ngomong aja apa adanya, yang tulus dari hati. Jujur gitu loh adik-adik, percaya deh, Tuhan itu sayang banget sama kita. Gimana nih? Udah tahu kan kalau doa ke Tuhan itu ternyata seru ya? Asik, gak bakal ngebosenin deh. Jadi ayo kita praktekin doa ke Tuhan. Sama-sama Kak Hani ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh dapat datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami boleh mengatakan apapun, kami boleh menyatakan perasaan kami kepada Tuhan, apapun yang kami rasakan. Karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi belajar tentang doa. Biar Tuhan yang memberikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, mau tahu nggak ada hal yang lebih seru lagi dari doa? Pernah dengar tentang doa Bapa Kami kan? Ada di kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Pokoknya doanya bagus banget. Jadi di situ tuh dikasih tahu nih adik-adik cara berdoa yang benar yang diajarin sama Tuhan Yesus sendiri. Tapi mungkin kadang kita nih nggak ngerti maksudnya apa ya. Kalau gitu Kak Kire bantu jelasin ya, kita belajar sama-sama. Nah, kita belajar di doa Bapa Kami ya, kita mulai ya. Bapa Kami yang di surga, artinya kalau doa pertama-tama kita mesti menyapa Tuhan dan bilang, Tuhan, Engkau itu emang Bapa yang paling baik deh, Bapa yang paling sayang sama aku. Habis itu dilanjutkan dengan, dikuduskanlah namamu. Artinya kita harus memuji nama Tuhan yang kudus dan kita juga mau nunjukin nih kalau kita menghormati Tuhan. Selanjutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu artinya waktu kita doa, kita nih percaya banget kalau Tuhan itu pasti ngatur yang terbaik buat hidup kita yang di dunia ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, dalam doa, kita bisa minta ke Tuhan segala yang kita perluin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, jangan lupa, waktu doa, kita juga harus minta ampun ke Tuhan kalau sudah berbuat salah. Lalu, janji buat jadi anak yang lebih baik. Dan janji untuk memaafkan orang-orang yang bikin salah kepada kita. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kita minta kekuatan dari Tuhan supaya bisa berbuat baik dan gak tergoda untuk berbuat yang gak benar. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lalu waktu doa kita juga diminta dijagain Tuhan nih dari orang-orang yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus tutup doa kita dan bilang sekali lagi begini, Tuhan, terima kasih ya karena Engkau super hebat dan super baik. Amin. Adik-adik,
Sekarang udah pada ngerti kan ya gimana cara doa yang benar. Nah, jadi Kak Farel ulangin sekali lagi ya biar kita sama-sama inget nih. Nah, yang pertama nih, nomor 1, kita mesti memuji nama Tuhan dan berterima kasih. Karena Tuhan itu baik banget dan Tuhan itu selalu sayang sama kita. Dan inget ya, ini tuh mesti kita lakukan setiap saat. Jadi bukan cuma pas kita lagi senang, lagi happy, tapi kita juga harus lakuin waktu keadaan mungkin lagi nggak baik-baik aja, kita lagi sad, lagi nggak mood. Nah, kita harus tetap ingat untuk selalu memuji nama Tuhan dan juga bersyukur. Lalu yang kedua nih adik-adik, nomor 2 ya, kita juga harus minta ampun buat segala dosa. Nah, adik-adik, minta ampun juga harus kita lakukan setiap hari terus-terusan. Kenapa? Karena udah pasti nih tiap hari kita pasti suka kegoda untuk ngelakuin hal-hal yang nggak baik, yang nggak menyenangkan Tuhan. Lalu yang ketiga nih, nomor 3 ya adik-adik, kita udah nomor 3. Kita mesti selalu minta Tuhan tolong ingetin nih supaya kita bisa selalu berbuat yang baik dan juga berbuat yang benar. Terus dijagain juga dari orang-orang yang mau jahatin kita. Nah, yang keempat nih, setelah kita udah melakukan nomor 1, 2, dan 3, baru nih kita melakukan yang ini, yang keempat ya adik-adik, kita ceritain segala yang kita pengen atau curhat gitu ke Tuhan. Pokoknya semua yang ada di hati kita, ada di pikiran kita, kita ceritain aja ke Tuhan. Ingat kan pelajaran minggu lalu? Gak usah bingung mau pakai kata-kata yang gimana ya waktu doa. Jadi pakai omongan yang resmi-resmi gitu kayak yang gini. Kahani yang sangat menggemaskan dan sangat cantik seantero jagat raya. Wah, gak usah kayak gitu kok. Ngomong aja apa adanya, pakai bahasa sehari-hari adik-adik. Gak apa-apa kok, tapi tetap harus sopan dan hormat sama Tuhan. Terus kita juga harus jujur, gak usah ditutup-tutupin. Karena Tuhan tuh udah tahu loh isi hati kita. Nah, hari ini kita belajar sederhana ya adik-adik, cara doa yang benar. Jadi adik-adik jangan pernah bosan ya belajar tentang doa. Karena doa itu bisa jadi kegiatan yang seru banget, yang asik asal kita tahu gimana caranya. Keep on praying ya. Nah, sekarang yuk kita praktekin doa yang benar bersama-sama. Kita berdoa ya adik-adik. Ingat, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sikap hormat sama Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih bisa sehat, masih bisa kuat, kembali memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan kami untuk cara berdoa yang benar. Biar Tuhan kami selalu mempraktekkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Bapa dan selalu mencurahkan isi hati kami kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mencari Engkau, untuk selalu berdoa dalam setiap keadaan Bapa. Terima kasih Tuhan, materaikan segala firman-Mu dalam hati kami, dan biar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.